Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 ciri orang yang memiliki indera keenam. Indera keenam atau yang biasa disebut dengan mata batin merupakan salah satu kemampuan istimewa manusia yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Kemampuan ini dipercaya dapat melihat sesuatu hal di luar mata biasa. Seperti apa ciri-ciri orang yang mempunyai indera keenam? Mari kita bahas. Sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, kita sebagai manusia merupakan juara sejak lahir karena kita adalah satu-satunya sel yang berhasil menjadi bentuk yang sempurna dari sekian banyak juta sel. Meskipun terkadang ada yang, terlahir dengan keadaan tidak sempurna, tapi jangan pernah melihat mereka dengan sebelah mata. Karena di balik kekurangannya, pasti ada kelebihan yang ia miliki yang mungkin tidak kita ketahui. Indera keenam berperan sebagai indera untuk menangkap informasi tentang dunia sekitar yang tidak bisa diperoleh dengan indera biasa. Indera keenam dikenal dengan istilah sight science dalam bahasa Inggris. Adapun dalam istilah teknis para psikologi, indera keenam dikenal dengan istilah extrasensory perception atau disingkat dengan ESP. Normalnya manusia memiliki 5 indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera perasa, dan indera penciuman. Kelima indera ini sering disebut dengan istilah panca indera. Dalam kehidupan sehari-hari, panca indera berperan dalam mendapatkan informasi tentang dunia sekitar. Banyak orang yang meyakini adanya indera keenam di luar 5 indera tersebut. Orang akan dianggap memiliki indera keenam jika mampu melihat hal-hal yang tidak biasa dilihat, didengar, atau dirasakan oleh orang biasa. Misalnya, mampu melihat hantu atau mampu berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Begitu juga dengan orang yang bisa meramal sebuah kejadian yang akan datang. Dari sekian banyak manusia yang ada di bumi ini, pasti ada orang yang memiliki indera keenam atau kemampuan di luar batas kewajaran, bahkan mungkin juga Anda salah satunya. Berikut ini adalah 7 ciri orang yang mempunyai keistimewaan indera keenam. Ciri pertama orang yang mempunyai indera keenam adalah sering mengalami deja vu. Deja vu merupakan perasaan yakin bahwa Anda telah mengalami atau melihat situasi yang sebenarnya baru saja Anda alami. Anda merasa seolah peristiwa tersebut telah terjadi atau terulang lagi. Pengalaman ini biasanya disertai dengan rasa akrab, seram, ataupun aneh. Terkadang deja vu dihubungkan dengan mimpi, tetapi ada kemungkinan bahwa hal itu memang benar-benar terjadi di masa lalu. Ilmu jiwa mengatakan deja vu adalah bagian dari visi supranatural yang bocor, yang seharusnya tidak keluar, namun terpaksa keluar oleh kekuatan bawaan seseorang, sehingga membentuk sebuah perasaan yang tidak asing lagi bagi kita. Padahal kita hanya baru sekali mengalaminya, perasaan tersebut berasal dari pandangan kita sendiri. Sebenarnya peringatan akan tibanya hari itu saat deja vu kita rasakan telah tertangkap oleh indera keenam. Indera tersebut sebenarnya mencoba untuk menginformasikan pada kita namun gagal. Sehingga di saat kita benar-benar mengalami hal tersebut, perasaan akan visi tadi meluap-luap, hingga kita merasa mengalami satu kejadian 2 kali. Kesimpulannya, deja vu adalah kehendak bebas sang indera keenam untuk menentukan pilihannya. Ia tidak mau dikontrol oleh hukum alam, dan ia menunggu sang pemilik untuk melatih dan membebaskannya dari tabir belenggu. Ciri kedua orang yang mempunyai indera keenam adalah ia pernah mengalami mimpi yang kemudian menjadi kenyataan selang beberapa waktu. Sebenarnya mimpi tersebut adalah pandangan kita tentang masa depan yang belum terjadi. Karena indera keenam kita yang mungkin kalah dengan nafsu duniawi, kemudian hanya bisa memperingatkan kita melalui otak dan mewujudkan peringatan tersebut lewat mimpi. Bagi orang yang pernah mengalami hal ini, bisa jadi sebenarnya Anda memiliki indera keenam, namun Anda belum menyadarinya.
Ciri ketiga orang yang mempunyai indera keenam adalah ketika pertama kali kita bertemu dengan seseorang, perasaan kita sering merasakan dan bisa memutuskan ada kecocokan dengan orang tersebut. Bahkan terkadang kita juga bisa merasa tidak cocok sama sekali, meskipun kita belum mengenal orang itu sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya sebuah pandangan yang tak terlihat dari indera keenam. Aura yang kita miliki akan menyatu dengan aura orang yang bertemu dengan kita, dan di saat penyatuan aura tersebut akan terjadi sebuah interaksi. Bila kita mengalami kecocokan, maka warna aura tersebut akan berubah dan melebur, sehingga muncul kesan yang hangat dan nyaman seperti terasa sangat bersahabat. Bila sebaliknya, maka akan terjadi tolak-menolak layaknya medan magnet, hingga kita bisa merasa tidak nyaman dengan orang itu. Jadi bila Anda merasa tidak suka dengan orang yang bahkan belum kita kenal, maka bisa dipastikan orang tersebut juga merasakan hal yang sama. Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk mencari teman, rekan bisnis, maupun pasangan hidup. Ciri selanjutnya orang yang mempunyai indera keenam adalah orang tersebut bisa merasakan ada sesuatu di dekatnya, padahal waktu itu ia hanya sendiri. Jika Anda pernah mengalami hal ini, berarti Anda sebenarnya memiliki indera keenam, namun belum ada sadari sebelumnya. Bisa jadi waktu itu Anda memang tidak sendiri. Sebenarnya ada makhluk lain yang mungkin lebih dari satu yang berada di dekat Anda. Mungkin sebenarnya mereka ingin berkomunikasi dengan Anda, namun kebanyakan dari golongan mereka justru mempermainkan perasaan Anda hingga Anda jadi merinding. Sebenarnya merinding adalah wujud dari proteksi alamiah Anda. Melalui aura yang mengusir tamu tadi undang tadi, semakin besar keberanian Anda, maka semakin kuat aura Anda untuk mengusir mereka, dan rasa merinding tadi pun semakin hilang. Ciri selanjutnya orang yang memiliki indera keenam adalah Anda bisa melihat aura suatu benda. Saat Anda memperhatikan sesuatu tanpa berkedip, Anda akan menangkap cahaya yang menyelimuti benda tersebut, namun setelah diamati kembali cahaya tadi pun hilang. Ada yang pernah mengalami hal ini, berarti Anda punya kemampuan indera keenam namun belum juga disadari sebelumnya. Ketahuilah bahwa sebenarnya cahaya yang menyelimuti benda padat dalam pandangan Anda tersebut adalah aura atau prana yang menyelimuti benda itu, hingga Anda yang memiliki kemampuan istimewa pun bisa melihatnya. Ciri yang keenam adalah Anda bisa melihat sebuah bayangan. Pernahkah Anda melihat sekelebat bayangan yang begitu nyata, namun setelah disadari ternyata tidak ada apapun di sekitar kita? Bila Anda pernah mengalami hal ini, sebenarnya Anda memiliki indera keenam. Hal ini bukan ilusi optik atau gangguan mata yang diakibatkan posisi tubuh terhadap letak pandangan, namun sekelebat bayangan tadi memanglah tetangga gaib kita yang sedang numpang lewat. Bila Anda adalah salah satu dari pemilik indera keenam, pasti Anda tahu juga maksudnya, dan Anda pasti tahu juga terkadang kamar kita adalah jalan pintas atau jalan masuk ke rumah mereka. Dan terkadang Anda pasti kesal jika kamar mandi atau toilet kita dijadikan dapur oleh mereka. Munculnya sekelebat bayangan tadi sebenarnya adalah fisik kita yang berasal dari celah yang dimiliki oleh tabir penghalang dari indera keenam. Karena di saat pikiran kita kosong, keinginan akan nafsu dan keduniawian kita pun ikut kosong, sehingga tabir yang menyelimuti indera tersebut juga sedikit memiliki celah. Contohnya adalah saat kita nonton TV ketika kurang nyaman dengan acaranya, saat melamun, saat sedih, atau saat bosan. Sekelebat bayangan itu tak akan muncul bila pikiran kita tidak dalam keadaan seperti yang disebutkan tadi. Ciri yang ketujuh adalah pernah mati suri. Fenomena mati suri sebenarnya adalah aksi gagal jantung sementara karena kondisi tertentu. Jantung yang tadinya berhenti sejenak, akhirnya bisa berdetak kembali. Terlepas dari unsur ilmiah, mati suri adalah anugerah serta keajaiban. Mati suri membuat ruh seseorang lepas dari tubuhnya karena ruh tersebut telah melakukan kontak dengan alam bawah sadar. Maka serangkaian keistimewaan akan terbawa oleh ruh sekalipun ia telah kembali ke dalam jasadnya.
Orang yang pernah mati suri pasti memiliki keistimewaan khusus yang unik dan jadi pusat perhatian. Biasanya orang yang pernah mengalami hal ini akan lebih peka perasaannya, dan bisa mengetahui dengan jelas apa yang ada di sekelilingnya daripada orang biasa. Setelah mengamati ketujuh ciri tadi, pernahkah Anda mengalami salah satu atau lebih kejadian tersebut? Bila iya berarti Anda adalah pemegang hak atas indera keenam tersebut, dan Anda mempunyai kemampuan di atas rata-rata atau batas kewajaran manusia. Namun, bagaimanapun juga tetaplah bersikap sebagai manusia yang harus tunduk dengan aturan-aturan yang telah Tuhan tetapkan. Jangan pernah sombong apalagi memamerkan kelebihan Anda untuk sekedar mendapatkan pujian dari sesama manusia. Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau suatu pengalaman yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar, karena pasti komentar panjenengan akan admin baca satu persatu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.